Hindi ko talaga kayo pag-cash out to. Napakadali ba naman mag-cash out dyan? Sabi ko sa'yo ayaw ka pa. Anong gusto mo? Ay, di ba, Lena? Seryoso ka ba? Halo Ngab, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Gimana masih jomblo Ngab? Sama dong. Film kali ini menceritakan sebuah 3 sahabat yang sangat bestie sekali. Sampai-sampai melewati tanpa batas. Akankah melewatkan kerja kelompok? Sebelum lanjut, jangan lupa subrek dulu, biar nggak ketinggalan video terbaru Ngab. Film diawali dengan wanita bernama Anna dan Senli. 2 wanita yang sudah bersahabat sejak lama. Kedekatan mereka tak hanya soal tawa dan cerita, tapi juga saling mengisi kekosongan satu sama lain. Mereka hampir tak terpisahkan, seolah hidup mereka selalu beriringan. Dalam persahabatan itu, hadir sosok pria bernama Mako. Ia adalah barista, sekaligus pembuat kue andalan di sebuah kafe kecil. Mako bukan hanya teman biasa, dia adalah bagian dari kebahagiaan kecil mereka. Setiap kue yang ia buat selalu dibagikan pada Anna dan Senli, seolah itu caranya menunjukkan kasih sayang. Mereka bertiga pernah berjanji, apapun yang terjadi, mereka akan tetap bersama hingga usia senja. Tapi kenyataan berkata lain. Mako tiba-tiba pergi untuk selamanya. Tak ada penjelasan rinci, hanya kabar bahwa ia meninggal karena kecelakaan. Kepergiannya seperti menghentikan waktu bagi Anna, dan Senli meninggalkan kekosongan yang tak tergantikan. Kahit gaano pa kahunti yan. Sa mga napuntahan ng bansa. Oo nga. Bye-bye. Bye. Basta mamaya, gagawin yung gusto ko. Setelah kepergian Mako, ibunya justru jadi sosok paling tabah. Ia ikhlas dan berkata, tak ada yang perlu disalahkan. Tapi Anna merasa berbeda. Ia terus menyalahkan diri sendiri. Seharusnya aku yang menjaganya. Ini salahku, ucapnya berulang kali. Sejak itu, persahabatan Anna dan Senli mulai terasa berbeda. Ada kekosongan, dan Anaya seolah terjebak dalam bayang-bayang Mako. Bahkan saat Senli bicara, Anna tak benar-benar mendengar. Hal itu membuat Senli kesal. Kenapa kamu nggak bisa move on, Anna? Mako memang sudah nggak ada. Tapi, aku masih di sini. Aku masih ada buat kamu. Tapi Anna hanya plonga-plongo, tenggelam dalam pikirannya sendiri, seolah tak ada yang bisa menggantikan sosok yang telah pergi. Mereka tinggal serumah, tapi Anna tetap diam. Acuh, Senli mencoba sabar, meski hatinya perlahan lelah. Tapi ia tak mau menyerah. Ia ingin melihat Anna tersenyum lagi, seperti dulu saat Mako masih ada. Lalu Senli punya ide, bagaimana kalau mereka mencari seseorang yang bisa menggantikan posisi Mako, bukan untuk mengganti kenangan, tapi sekadar mengisi kekosongan. Anna sempat ragu, tapi akhirnya setuju untuk mencoba. Mereka mulai mencari sosok baru, pria atau wanita yang bisa menjadi bagian dari mereka, seperti dulu. Hingga akhirnya, terpilihlah satu pria. Tanpa banyak pertimbangan, mereka langsung mengajaknya berkenalan gituan bertiga. Persis seperti dulu, saat Mako masih ada. Namun semua tak berjalan sesuai harapan. Di tengah malam itu, Anna terdiam. Jiwanya masih tertambat pada Marco. Ia belum benar-benar siap. Malam itu pun, gagal menyisakan keheningan dan perasaan yang tak terucap. 2 red velvet and 2 ice coffee. Yun lang? O tuloy tayo tonight, di ba? Oo naman. Senli heran, bagaimana bisa Anna masih terbayang-bayang Mako saat mereka sudah sedekat itu. Tapi ia memilih diam, enggan membahas malam yang gagal itu. Beberapa hari kemudian, Senli mengajak Anna mencoba lagi berdua saja. Meski terasa lebih hangat, Anna tetap merasa ada yang hilang. Suatu sore, Anna mendatangi kafe tempat Mako dulu bekerja. Di sana, karyawan bernama Uwo memberitahu bahwa kafe itu akan segera tutup. Tapi Uwo juga melihat kesedihan di mata Anna. Tanpa banyak bicara, Uwo memutuskan untuk menemaninya. Karena kadang, kehadiran diam lebih berarti dari kata-kata. May iniiwasan po ba kayo sa bahay? Alam mo, yun din po yung
Suatu pagi, Ana melihat Isai teman lama mereka datang bersama seseorang ke rumah. Tatapan mereka saling bersinggungan. Terasa canggung, seolah ada jarak yang belum selesai. Ana jadi berpikir, apakah semua orang mulai move on? Tak mau kalah, Ana kini mulai akrab dengan Uwo. Sementara itu, Senli justru makin sering berganti teman. Hal itu membuat Ana bertanya-tanya, semudah itukah melupakan Mako? Namun bagi Senli, semuanya sederhana. Mako sudah tiada, dan hidup harus terus berjalan. Orang yang meninggal nggak akan kembali, pikirnya. Jadi, untuk apa terus terjebak di masa lalu? Sejak itu, mulai renggang. Tikman mo. Suatu hari, Ana mengunjungi makam Mako bersama Uwo. Di hadapan pusara itu, Ana memperkenalkannya. Sekarang aku nggak sendiri lagi, gumamnya pelan. Hari itu adalah hari jadi persahabatan mereka bertiga. Ana dan Senli merayakannya dengan pesta kecil, dan Uwo ikut bergabung. Tapi malam itu, Senli sadar, Ana kini lebih dekat dengan Uwo. Ia bertanya-tanya, apakah Ana sudah benar-benar melupakannya? Apakah ini akhir dari persahabatan mereka? Meski hatinya berat, Senli tak marah. Ia tahu, Uwo telah membantu Ana bangkit, dan bagi Senli, itu lebih penting dari rasa kehilangan yang ia rasakan. Nang magkasama. Gift na natin yun sa kanya. Move on naman na tayo parehas. Nalaman ko na tibo ako nung Ana mengukir tato di tangan Uwo sebagai simbol persahabatan mereka yang erat. Malam itu, Ana dan Uwo berencana untuk menjajah bersama melawan masa lalu dan luka yang masih membekas. Tiba-tiba, Senli ingin ikut bergabung. Ana ragu, tapi akhirnya mengizinkan. Namun kehadiran Senli membuat Ana merasa terkekang, seolah Senli menguasai dirinya. Ketegangan pun muncul, konflik pecah di antara mereka, bahkan sampai menyinggung kepergian Marco. Senli menuduh Ana tak mampu menjaga Mako dengan baik, menyulut luka lama yang belum sembuh. Malam itu, persahabatan mereka diuji dengan berat. Hindi, sige. Hindi totoo yun. All this time? Yan ang tingin mo? Senli tak sengaja mengucapkan kata-kata kasar itu. Amarah dan kecewanya terhadap diri sendiri dan hidup yang dijalaninya meledak tanpa kendali. Kenapa hidupku harus seperti ini? Setahun telah berlalu sejak kepergian Mako. Ana dan Senli berdiri di depan makamnya, mengenang persahabatan yang dulu begitu erat. Meski terpisah oleh dunia yang berbeda, kenangan itu masih hidup di hati mereka. Kini, Ana telah bersama Uwo, meninggalkan Senli sendiri. Namun, Senli tak marah. Ia rela, asal Ana bahagia dengan teman barunya, dan tiba-tiba, cerita pun berakhir. Tamat. Gimana Ngap? Filmnya cukup membagongkan ya? Mirip hidup enggak jelas arahnya, tapi tetap dijalanin. Ambil positifnya aja. Buang yang kayak mantan. Bikin beban. Hahaha, sebelum kabur, tekan subscribe dulu ya. Gratis kok, tapi bisa bikin harimu lebih asik. Sampai ketemu lagi Ngap.